semuanya, karena kita ingin ke Taman Ismail Marzuki, jadi untuk kesananya kita akan menggunakan Transjakarta. Nah, untuk rutenya itu karena halte terdekat dari rumah yaitu halte Wali Kota Jakarta Timur, jadi kita mengawalinya dari sana. Nah, setelah itu kita ambil rute ke arah Kampung Melayu. Di Kampung Melayu kita harus melakukan tap out dan mengambil arah ke Tanah Abang yaitu nomor busway 5M. Dan kita turun di Farmasi RP Suroso. Setelah itu, kita bisa jalan kaki untuk menuju Taman Ismail Marzuki karena jarak antara halte dengan Taman Ismail Marzuki lumayan dekat. Halo teman-teman, sekarang kita sedang berada di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki. Nah, di Taman Ismail Marzuki ini ada apa aja sih? Yuk kita lihat-lihat yuk. Eits, nanti dulu. Sebentar. Sebelum kita menjelajah Taman Ismail Marzuki ini, kalian sudah tahu belum sih tokoh di balik nama taman ini? Jika belum tahu, yuk dengar penjelasan sedikit dari seorang tokoh hebat ini. Ismail Marzuki adalah pahlawan nasional yang dikenal produktif dan berhasil menciptakan lagu-lagu nasional, mulai dari Indonesia Pusaka, Gugur Bunga, hingga Rayuan Pulau Kelapa. Komponis besar Indonesia ini adalah seniman berdarah Betawi. Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Senen, Jakarta pada 11 Mei 1914. Taman Ismail Marzuki merupakan pusat kesenian dan kebudayaan serta wisata astronomi di Jakarta Pusat. Destinasi ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 10 November 1998. Taman Ismail Marzuki dibangun di atas tanah seluas sekitar 10 hektar. Tempat ini dahulu merupakan kebun binatang Cikini dan halaman rumah seniman legendaris Raden Saleh. Untuk memasuki area taman ini tidak ada biaya tiket tambahan yang dikenakan. Jam operasional tim yaitu 8-22 WIB. Ada banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan di taman kota ini, seperti menikmati sejumlah karya seni dan budaya. Wisatawan juga dapat melihat pameran seni rupa, pementasan teater, tari, wayang, dan musik, atau menikmati pertunjukan pameran lukisan dan pembacaan puisi oleh para sastrawan terkemukakan. Halo, saat ini kita berada di gedung Taman Parkir. Ini merupakan peta pusat kesenian Jakarta. Nah, dengan peta ini kita bisa tahu nih letak-letak dari setiap bangunan di Taman Ismail Marzuki ini. Jadi peta ini sangat membantu kita dalam mencari tempat yang ingin kita kunjungi nantinya. Gedung parkir ini tampak miring ke bawah. Rupanya hal itu bukan tanpa alasan. Gedung parkir ini dibuat miring agar tidak menutupi kubah planetarium. Gedung parkir tim juga berfungsi sebagai taman tempat rekreasi, sekaligus tempat strategis untuk menikmati pemandangan gedung Ali Sadikin yang berundak seperti piano. Rancangan gedung yang kini mengkoneksi planetarium tersebut dengan 6 ruang latihan seni dan kain forum yang diberi nama Gedung Trisno Sumarjo dan Teater Wahyu Siombing sudah disiapkan ruang untuk museum planetarium. Di seberang gedung Ali Sadikin berdiri gedung Trisno Sumarjo. Bangunan tersebut berlantai 5 yang berbentuk huruf U yang terdapat planetarium dan teater bintang. Planetarium itu dibangun sejak tahun 1963 atas gagasan Bung Karno yang diresmikan tahun 1968 dan melakukan pertunjukan perdana pada 1 Maret 1969. Planetarium tersebut menjadi faktor keunggulan dan nilai keunikan yang membedakan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian suatu kota global dibandingkan dengan pusat kesenian di negara lainnya. Selain planetarium, gedung seluas 11,40 meter persegi ini memiliki berbagai fasilitas yang menghubungkan berbagai ruangan dengan fungsi berbeda menjadi satu. Sekarang kita sedang berada di gedung Trisno Soewarjo. Lantai 1 gedung berlantai 5 ini terdiri dari Teater Wahyu Siombing, Kantor Akademi Jakarta, Pusat UMKM, Lobi Drop-Off, Lobi Planetarium, Ruang Kelas Planetarium, dan Ruang Pameran Planetarium. Lalu, di lantai 2 terdapat ruang kantor planetarium, galeri planetarium, ruang auditorium planetarium, ruang komunitas astronomi, ruang latihan teater Teguh Karya, ruang latihan seni tari, ruang latihan sastra dan multimedia S. Rukiah Kertapati, ruang latihan seni rupa, ruang latihan musik Trisuji Kamal, ruang latihan seni tradisi, museum koleksi tim, serta teater bintang. Sedangkan lantai 3 terdiri dari Galeri Cipta 1, Galeri Cipta 2, Teras Danarto, dan ruang penyimpanan. Sementara lantai 4 ada Kain Forum, Teater Asrul Sani, Teater Sujumanjaya, Ruang Serbaguna Sujumanjaya, dan terakhir lantai 5 dikhususkan menjadi ruang terbuka serbaguna.
kita saat ini berada di gedung Trisno Suwarjo. Dan di dalam gedung Trisno Suwarjo ini, di wilayahnya itu terdapat planetarium yang saat ini masih belum dibuka ya teman-teman. Jadi masih ada waktu gitu untuk menunggu planetarium ini dibuka. Jadi kita bisa datang ke sini nih nanti kalau udah dibuka. Jadi kalian bisa datang kunjungi planetarium. Nah, untuk planetarium itu adalah di atas. Geraha Bakti Budaya yang memiliki 6 lantai dan luas 14.831 meter persegi sekarang punya area teater lebih megah, dilengkapi dengan teknologi terkini yang bisa mendukung gelaran sekelas Broadway. Area teater juga dilengkapi kawasan VIP, ruang rias, lobi, gerai tiket, dan 954 kursi penonton yang sudah didesain ulang dengan detail yang membanggakan, seperti salah satunya ceiling yang ditutupi dengan anyaman rotan yang dijalin manual oleh pengrajin. Jakarta. Oh iya teman-teman, di wilayah Taman Ismail Marzuki ini tuh banyak banget spot-spot menarik nih di dalamnya. Jadi kita bisa foto-foto, bener gak Kak Gita? Bener dong, di dalam tuh banyak spot-spot bagus dan menarik yang bisa kita jadiin tempat foto untuk kita upload di media sosial nih teman-teman. Seperti Instagram, Twitter, atau status WA juga bisa ya Kak Gita? Iya. Sedang berada di Galeri Eneria Soenasa, Galeri S. Sutjojono nih teman-teman. Sayang sekali akan tetapi pamerannya sedang tidak ada, jadi tidak ada pameran di dalamnya. Menurut informasi katanya dari sebulan yang lalu tidak ada kegiatan pameran yang hadir di sini nih teman-teman. Jadi belum bisa kita masuk ke dalamnya untuk melihat-lihat nih. Karena pamerannya sedang tidak ada. Galeri Usman Effendi ya teman-teman. Tetapi sayang juga karena galeri ini masih ditutup, tidak ada pameran dari bulan-bulan sebelumnya. Karena mungkin tidak ada kegiatan pameran yang hadir di sini, jadi belum ada kegiatan yang bisa kita kunjungi saat ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman, kalau misal pameran ini udah ada lagi, boleh banget untuk berkunjung lagi untuk kesini, karena di sini tuh untuk pamerannya tuh sangat-sangat keren-keren banget, apalagi untuk seni-seninya. Gedung selanjutnya yaitu Gedung Ali Sadikin. Gedung Ali Sadikin ini terdiri dari 14 lantai dan memiliki berbagai fungsi. Dan untuk berganti ke lantai 1 dengan lantai lainnya, kita direkomendasikan untuk menggunakan lift. Ke Taman Ismail Marzuki, apalagi di Gedung Ali Sadikin ini, kita harus menggunakan lift Untuk berganti satu lantai ke lantai yang lainnya teman-teman. Gedung Ali Sadikin ini terdiri dari 14 lantai dan memiliki berbagai fungsi. Lantai pertama dan kedua merupakan area F&B, toko, dan galeri seni. Lantai 3 adalah lobi perpustakaan dan coworking space. Lantai 4 hingga 7 merupakan perpustakaan Jakarta dan pusat dokumentasi sastra HB Yasin. Lantai 8 hingga 12 adalah wisma seni, yaitu penginapan bagi para seniman yang pentas di Taman Ismail Marzuki. Sedangkan lantai 13 dan 14 menjadi kantor Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ dan ruang diskusi komite seni. Dari kawasan. Nah, kawasan ini ada yang terbentuk pada tahun 1862 yaitu Raden Saleh dan cikal bakal Taman Ismail Marzuki. Nah, pada tahun 1864 yaitu ada gedung Planten and the Iron Queen. Dan terdapat kebun binatang Cikini. Pada tahun 1963 sampai 1964 terdapat Mandalika Planetarium. Nah, ini bentuk proyek Universarium model 8 TD buatan Charlie Zeiss. Bentuk awal Planetarium Jakarta ini terlihat pada gambar ya teman-teman. Nah, pada planetarium ini Soekarno menunjukkan maket Planetarium Jakarta.
bisa menjelaskan satu-satu lini masa dari Taman Ismail Marzuki ini, karena banyak pengunjung yang datang di daerah ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Penyair kita yaitu Ismail Marzuki. Dan untuk di sini adalah tokoh-tokoh yang pemeran kayak desain grafis pemeran, misalnya kayak desain prinsipalnya, project manajernya, project arsiteknya, project desainernya, terus pamerannya gimana, interiornya gimana, landscape desainernya gimana, lighting, konsultan, teater, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat epilog. Nah, untuk saat ini kita bisa melihat ada konsep perancangan arsitektur Masjid Amir Hamzah. Nah, konsep perancangannya itu seperti ini teman-teman. Nah, Masjid Amir Hamzah ini merupakan bagian paling pertama yang terbangun pada pelaksanaan proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki, yaitu adalah revitalisasi PKJ tim tahun 2018. Nah, 12 tahun sejak revitalisasi sayembara PKJ tim tahun 2007 dimenangkan, tentu banyak bermunculan kebutuhan baru bagi rencana perwujudan revitalisasi PKJ tim yang akhirnya mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Nah, untuk gambar revitalisasi PKJ tim tahun 2018 itu seperti ini teman-teman. Bisa dilihat satu gambar yang lebih jelas. Sejarah dari revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Nah, di sini tuh terdapat sebuah karya kolaborasi antara keberadaan pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki ini tidak pernah lepas dari berbagai bentuk usaha-usaha bersama ya teman-teman. Setelah kita keluar dari lift, kita pun diarahkan ke lantai 4 BDN Ali Sadikin yang ke kanan dan ke kiri. Di kanan itu ada pusat dokumentasi sastra Kabenesin, dan yang ke kiri itu ada perpustakaan Jakarta Taman Ismail Marzuki. Tunggu. Sebelum ke sana, kalian harus mempunyai barcode reservasi kunjungan terlebih dahulu ya. Barcode reservasi kunjungan. Bagaimana tuh caranya? Cara membuat akun perpustakaan dan reservasi kunjungan. Perhatikan baik-baik ya. Untuk mengunjungi perpustakaan, kita harus melakukan reservasi terlebih dahulu atau membuat akun perpustakaan dulu nih teman-teman. Nah, untuk membuat akun tersebut, caranya cukup mudah. Nah, tinggal kalian klik aja link perpustakaanjakarta.go.id, lalu kalian klik yang paling atas jawabin kawan perpustakaan Jaklitera. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian belum mempunyai akun atau ingin membuat akun, kalian tinggal klik di daftar di sini. Nah, setelah itu kalian isi aja nih apa yang harus diisi. Nah, kalian isi. Jika kalian sudah mempunyai akun, kalian tinggal klik aja di masuk dan isi email atau nick dan kata sandi kalian. Kalian masuk. Nah, dari sini kalian bisa nih mencari berbagai macam buku, karena di sini banyak banget pilihan buku menarik. Kalian tinggal cari judul, pengarang atau ISBN-nya. Nah, habis itu di sini tuh banyak juga fitur-fitur seperti peminjaman, terus transaksi dan akun kalian nih, informasi akun kalian dari biodata, beli buku dipinjam dan lain-lainnya seperti yang ada di layar ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk jelajahi sendiri, kalian bisa nih di sini cari perpustakaan, usul buku, agenda literasi, jadwal pusling dan reservasi kunjungan. Nah, kalau misalnya kalian ingin berkunjung, kalian tinggal di reservasikan kunjungan di jelajahi ini ya teman-teman. Kalian klik aja. Nah, kalian klik. Nah, kalian mau ke perpustakaan itu tanggal berapa? Kalian pilih aja misalnya di tanggal 21 misalnya. 21 setel. Nah, kalian tinggal tunggu nih ada berapa sih kuota reservasinya yang tersedia. Nah, ternyata ada 146 orang. Kalau misalnya masih ada tersedia, kalian bisa submit dan atau kalian bisa berkunjung. Dan kalian kalau misalnya udah submit, tinggal klik misalnya ya, karena saya tidak ingin ke sana gitu ya, jadi saya tidak akan klik. Kalau misalnya kalian ingin ke sana, kalian tinggal klik aja submit. Nah, nanti kalian akan diberikan barcode. Nah, untuk barcode itu sendiri kalian bisa pas lagi kalian datang ke perpustakaannya, kalian langsung harus scan barcode yang kalian reservasi ini. Jadi kita pas lagi ke sana tuh kita harus reservasi pakai barcode yang kita sudah reservasi ini teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembuatan akun dan reservasi kunjungan di Perpustakaan Jakarta. Oke teman-teman, setelah kita turun dari lift, kita beralih ke arah kanan, yaitu pusat dokumentasi sastra Ade Jasin.
PDS HB Jasin ini berfokus pada pendokumentasian karya sastra, termasuk dokumen tulisan tangan sastrawan-sastrawan besar seperti Hairil Anwar, W.S. Rendra, dan lain-lain. Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin yang auditoriumnya kerap digunakan sebagai tempat kumpul komunitas seni, contohnya seperti saat ini. Saat ini kita sedang berada di salah satu gedung PDS HB Jasin ya. Nah, kita di sini tuh sedang menonton atau menyaksikan acara Sastra Semesta. Dok, kamu harus pintar, harus kuat, mesti tangguh, supaya kamu tidak mudah dibohongi. 1945, Indonesia memakaikan kata merdeka. Dirabanya pinggangnya ketika dia rubuh, sejemput dendam meluluh hatiku. Di mana kuburnya semakin jauh, luka-lukamu, luka bumi kita, luka langit yang rapuh, rumpun-rumpun bambu dan lereng akasia, tempatmu berteduh. Matanya trembesi ngembara di padang lalang. Ku baca lagi catatanmu, tepat di bulan ke-21. Hari-hari berlalu dalam diam yang kelabu. Sekian dulu nih teman-teman vlog dari kami di Taman Ismail Marzuki ini, yang kami tutup dengan membeli jajanan sekitar yaitu sempol. Yummy. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya di tempat yang menarik lainnya. Dadah.